Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Tetap pengajian kita di pagi yang cerah ini secerah hati kita, sebersih hati kita, sesuci hati kita. Kita bahas yang berhubungan dengan memakayani hati dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pada pagi yang cerah ini kita bahas sifat yang ketiga, hubbullah wa rasulih. Sudah kita bahas sifat yang pertama, taubat. Kemudian sifat yang kedua, dzikrul maut, selalu ingat kematian. Dan sifat ketiga akan menjadi pembahasan kita, hubbullah wa rasulih. Hubbullahi wa rasulih artinya cinta Allah dan Rasulnya. Wajib kita mencintai Allah dan Rasulnya. Hati ini harus dipenuhi dengan cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya wajib, bukan sunnah, wajib. Hati kita ini yang berbentuk tungkul di sebelah kiri, ini harus punya, ada perasaan cinta kepada Allah. Ada perasaan cinta kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu saja cinta itu tidak serta-merta akan datang. Cinta itu akan ada dengan beberapa sebab. Orang yang awam cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya karena memandang jasa, karena memandang kehebatan. Nah, inilah yang disabdakan Nabi kita bersabda, ahibbullaha lima asda ilaikum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah. Ini terhadap orang awam yang seperti kita. Cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya disabdakan oleh Nabi kita, cintailah Allah. Karena Allah menumpah padamu nikmat-nikmatnya. Dan cintailah akan aku karena cinta Allah. Jadi ini dasar. Kita cinta kepada Allah. Orang yang awam cinta kepada Allah. Kebanyakan orang cinta kepada Allah karena memandang Allah itu berjasa. Coba kita teruskan, coba kita berpikir. Kurang apa lagi Allah pada kita? Ini jasanya. Mulai dijadikan, dihidupkan, diberi umur panjang, diberi pendengaran, penglihatan, dan semua nikmat itu. Dan semua nikmat itu yang kita tidak bisa menghitungnya. Ini namanya nikmat ijad. Nikmat
pemberian, ciptaan. Tambah lagi ada satu nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi nyata, imdad. Apa nikmat imdad? Dimisrai oleh Allah kita ini. Jadi Allah itu kada cukup cuman hanya menjadikan makhluk ini, menjadikan kita. Kada cukup cuman hanya memberikan umur. Kada cukup hanya memberikan pendengaran dan segala nikmat kepada kita. Tambah lagi, dimisrai oleh Allah kita. Coba kita layangkan pemikiran. Ada seorang pembesar. Kemudian dia menjamin segala-galanya kepada kita. Dari urusan mulai kita sekolah, dengan segala fasilitas, kemudian diangkatnya kita menjadi salah seorang pegawainya, kemudian dilengkapinya kita dengan rumah, kendaraan, kemudian diberikannya kita pasangan hidup, kemudian didekatkannya kita kepadanya. Di mana dia berada, kita selalu di sisinya. Bagaimana kira-kira perasaan hati kita terhadap seorang pembesar itu? Tentunya kita akan merasa tahu tang jasa kepadanya. Karena kita merasa tahu tang jasa kepadanya, dia orang besar. Maka tidak ada pilihan bagi kita cinta kepadanya. Sehingga apapun titah, apapun suruhan, apapun larangan yang keluar padanya, kita akan kerjakan dengan perasaan takdim kepada. Itu cumannya seorang pembesar. Sekarang bagaimana Allah kepada kita? Allah itu segala-galanya. Pemilik alam semesta. Yang tidak ada kayak miang rabung juga pun. Tidak ada kayak limbu kutarabang juga pun. Sesuatu yang ada pada kita, melainkan itu nikmat dari Allah. Kemudian Allah tidak cukup hanya memberikan itu kepada kita. Zatnya yang punya nama, segala nama, 99 nama. Yang dicantumkan dalam Al-Quran. Bahkan nama Tuhan itu ada yang mengatakan 3.000 nama. Bahkan seluruh nama yang menisbahkan nama kebesaran itu nama Tuhan. Zatnya itu didekatkan kepada kita. Kurang apa Allah kepada kita? Nikmat ijad, nikmat ciptaan, imdad, dimisrakannya zatnya kepada kita. Dia yang mendekati kita, bukan kita yang mendekati dia. Didekatkannya zatnya kepada kita. Sampai difirmankan dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu kepada lehermu sendiri. Aku lebih dekat kepada kamu ketimbang pemutihan matamu dengan hitaman mata. Sekarang apa yang ada dalam hati kita? Ada perasaan cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulnya. Kenapa kita cinta kepada Rasul? Karena cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu mencintai dan membesarkan Nabi Muhammad. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, cintai orang yang dicintai dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mau cinta kepada Allah, cintailah orang yang dicintai dan dibesarkan oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi,
cintailah Rasul, cintailah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu orang yang dicintai dan dibesarkan oleh Allah. Kalau kita hendak dicintai oleh Allah, cintailah orang yang dicintai dan dibesarkan oleh Allah. Ada bahasa di kampung, kalau hendak dicintai oleh si janda, bisa-bisa dengan anaknya. Kalau hendak dicintai oleh Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Di mana Allah membesarkan Nabi Muhammad? Di mana Allah mencintai Nabi Muhammad? Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, laula kalama khalaqtul aflaq. Jika tidak engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Kayak limbuk utarabang Allah tidak akan cipta. Kecuali karena Nabi Muhammad. Tidak mampukah Allah menciptakan alam semesta tanpa Nabi Muhammad? Mampu. Tetapi Allah hendak membuktikan bahwa Allah membesarkan Nabi Muhammad. Membesarkan, mencintai Nabi Muhammad. Sampai difirmankan dalam hadis qudsi, kalau ada engkau, wahai Muhammad, tidak ada sabigi baras jua pun kuciptakan. Tidak ada setetes air jua pun kuciptakan. Tidak ada limbuk tarabang jua pun kuciptakan. Tidak ada sebilah rambut jua pun kuciptakan. Melainkan semuanya karena engkau. Ini buktinya Allah membesarkan Nabi Muhammad. Ini buktinya Allah mencintai Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang ada pada kita dan alam semesta ini semuanya diciptakan Allah karena Nabi Muhammad. Allah cinta pada Nabi Muhammad. Allah besarkan Nabi Muhammad. Sampai Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay, wa ma azharnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami jadikan akan engkau, hai Muhammad, melainkan menyebabkan rahmat kepada sekalian alam. Tanpa Nabi Muhammad, alam semesta tidak ada. Walau kami yang rabung. Ini buktinya Allah cinta pada Nabi Muhammad. Dasar dengan demikian berarti Nabi Muhammad pun berjasa kepada kita. Oleh karenanya, seyogianya kita ini, apapun yang kita rasakan, baik makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pakaian, anak, bini, dan semua apapun, hendaknya kita ingat, ini semuanya sabab Nabi Muhammad. Yang menjadikan itu Allah, tapi yang menyebabkan Nabi Muhammad. Atas dasar-dasar inilah, orang-orang yang seperti kita orang awam, kan ada pilihan lain. Kecuali ada perasaan cinta hati kepada Allah dan cinta hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan lain lagi. Kita sebagai seorang anak, kita cinta kepada kuitan kita, ibu dan bapak. Kenapa? Karena kita merasa ibu dan bapak lah yang menyebabkan kita terlahir ke alam lebar ini. Padahal di dalam ibu dan bapak itu, siapa yang menyebabkan? Rasulullah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menyebabkan? Rasulullah. Bagaimana perasaan kita kepada kuitan kita? Ketika ada orang yang usil dengan ibu dan abah kita, kita akan marah. Kita akan tersinggung. Kenapa? Karena ibu dan bapak kita yang menyebabkan kita terlahir. Padahal di situ ada jasa Rasulullah. Tanpa Rasulullah tidak ada ibu dan bapak kita. Tanpa Rasulullah tidak ada bisa bergerak ibu dan bapak kita. Tanpa Rasulullah tidak kawin ibu dan bapak kita. Tanpa Rasulullah tidak ada sesuatu yang ada dalam alam semesta. Nikmat itu sangat banyak. Baik nikmat ijad dijadikan oleh Allah atau imdad dimisrai oleh Allah kita. Dekat kita dengan Allah. Di samping itu Nabi Muhammad pun didekatkan oleh Allah pada kita. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa,
mala'al aqwan, mala'al aqwan. Nabi Muhammad meliputi alam, Nabi Muhammad memisrai alam. Parak banget dengan Nabi Muhammad, parak banget dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha lagafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah yang ada pada kamu, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Artinya, katakan olehmu wahai Muhammad, jika laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta untuk mencatat nikmat Tuhan, maka akan kering laut. Dan jika kami tambah itu maknanya. Dan jika kami tambah lagi sekali lipat, maka tidak sekali lipat tetap tidak bisa tercatat nikmat Tuhan. Ini adalah sebuah isyarat banyaknya nikmat Tuhan kepada kita. Dijadikan dan dimisrai itu tidak ada bisa dicatat. Dijadikan dengan segala fasilitas. Kemudian dimisrai oleh Tuhan kita ini. Dimisrakan oleh Tuhan Nabi Muhammad kepada kita. Itu sebuah nikmat yang tidak ada bisa dicatat. Di mana ada kita, di situ ada Allah. Di mana ada kita, di situ ada Nabi Muhammad. Di mana ada umat, di situ ada Nabi Muhammad. Itu sebuah nikmat yang tidak bisa lagi dicatat. Oleh karenanya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali cinta pada Allah dan Rasul. Tetapi cinta pada Allah dan Rasulnya perlu bukti, yaitu mengikuti Nabi Muhammad zahir dan batin. Jadi kalau ada perasaan cinta dalam hati kepada Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Mengikuti Nabi Muhammad, kelakuan Nabi Muhammad zahir dan batin. Apa zahir? Zahir itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Zahir. Kemudian kelakuan Nabi Muhammad itu masih zahir. Hatinya Nabi Muhammad itu zahir. Makanya kita ini, jikalau kita berbuat, kenapa aku berbuat? Karena ikut Nabi Muhammad. Kenapa ikam pakai baju yang menutup aurat? Ikut Nabi Muhammad. Kenapa mati makan dengan tangan kanan? Karena umpat Nabi Muhammad. Kenapa ikam sembahyang? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa sembahyang maka berdiri? Karena umpat Nabi Muhammad. Kenapa sembahyang baca Fatihah? Karena ikut Muhammad. Selalu ingat ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Itu masih zahir. Jadi zahir itu adalah akwalnya, af'alnya, ahwalnya itu zahir maksudnya. Ucapan Nabi Muhammad, gawian Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Muhammad nang zahir. Misal ketika dapat musibah kayak Pak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat musibah muntong sidin ranai. Kada bagarunu ranai. Kenapa? Karena sidin memandang itu dari Allah. Kemudian anggota sidin kayak apa? Anggota sidin kada punya reaksi. Kada boleh lempar piring. Kada bakal karati cangkir. Hatinya Nabi Muhammad kayak apa? Hati Nabi Muhammad mengembalikan kepada Allah. Nah ini, pada ketika kita dapat musibah, sakit. Kayak apa Nabi Muhammad pengen sakit? Mulutnya kayak apa? Anggotanya kayak apa? Hatinya kayak apa? Nah itu mutabah zahir. Mengikuti Nabi Muhammad yang zahir. Yang kedua mutabah batin. Nah mutabah batinnya harus kembali kepada pengajian yang lama.
Ini pengajiannya harus lama. Jadi kalau mutabah batin itu pengajiannya panjang. Zahir dahulu. Ya. Yang zahir adalah bagaimana Nabi Muhammad hidup di dunia ini, ucapannya. Bagaimana Nabi Muhammad hidup di dunia ini, kelakuannya. Bagaimana Nabi Muhammad hidup di dunia ini, hatinya. Nah, pada ketika kita bisa mengikuti seperti itu, lalu dipanaakanlah perasaan kita yang berbuat itu. Yang berbuat itu adalah hakikatnya Nabi Muhammad. Tapi bukan kitanya Nabi Muhammad. Ini perlu pengajian yang panjang. Nah, itulah mutabah batin. Mutabah zahir, ucapan Nabi Muhammad, kelakuan Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad, bagaimana menghadapi hidup di dunia. Kita turuti, begamat, sekemampuan. Nah, setelah kita bisa berusaha untuk menuruti, jangan diakui kita yang berbuat itu. Karena yang menyebabkan semua itu adalah Nabi Muhammad. Memang yang memperbuatnya Allah. Kita panakkan perasaan kita kekalkan. Itu adalah perbuatan Nabi Muhammad. Nah, inilah mutabah batin. Ini memerlukan pengajian yang panjang. Tanyakan kepada yang ahlinya. Terkumpul mutabah zahir dan batin, disinilah manusia yang benar-benar manusia. Insanul kamil, manusia yang sempurna, yang disempurnakan. Ketika kita hidup di dunia, terkumpul mutabah zahir dan batin kepada Nabi Muhammad, disitulah orang akan bernama insan yang disempurnakan oleh Allah. Jadi tidak ada kata, tidak ada di dunia ini sebuah pengajian yang lepas daripada mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ada, itu bukan pengajian yang sebenarnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakan oleh wahai Muhammad, jika mereka umat cinta pada Allah, maka syaratnya mengikuti diri Nabi Muhammad zahir dan batin. Jadi kalau pada cinta waraja, kadang mengikuti itu palsu. Apabila kita mengikuti Allah kepada Nabi Muhammad dengan mutabah zahir, nah pada dapatannya surga. Itu mutabah zahir. Nah, ini Allah yang menjanjikan. Kalau orang mutabah zahir itu akan dimasukkan dalam surga. Kalau mutabah batin, apa dapatannya? Inda malikin muqtadir. Di akhirat akan selalu bersama-sama Allah Subhanahu. Mutabah zahir akan dibalas dengan surga, mutabah batin akan dibalas inda malikin muqtadir. Orang itu akan selalu beserta Allah di alam akhirat, selalu memandang Allah dalam akhirat. Itulah nikmat yang paling tinggi daripada segala nikmat dalam surga, memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan didapatkan dengan satu syarat, mutabah zahir dan batin. Tidak ada pengajian yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengerti. Wallahu a'lam bishawab.